itu bisa disebut tercerahkan? Ya belum juga. Ya. Karena setelah kita semua terhubung dengan diri sejati, fase berikutnya adalah kita baru mulai proses pemurnian, purifikasi. Jadi mereka yang pada awalnya tidak terhubung dengan diri sejati, itu pasti akan penuh dengan luka batin. Ya. Karena kita cenderung menangkap semua peristiwa yang tidak selaras, yang tidak kita inginkan itu sebagai musibah. Kita menjadi menderita gara-gara itu. Dan itu kita rekam di dalam diri kita. Itu namanya luka batin. Saat kita tidak terhubung dengan diri sejati, kita juga bisa sering berbuat kesalahan. Itu menciptakan karma buruk. Ya. Dengan tidak terhubung kepada diri sejati, kita juga punya banyak ilusi. Plus kita juga sebagian akan terkontaminasi oleh energi-energi yang tidak selaras, dan itu muncul dari keterhubungan kita dengan makhluk di dimensi lain yang itu tidak murni jiwanya. Nah, keterhubungan diri sejati, ya, itu menjadi dasar terjadinya proses purifikasi ini. Ya. Ketika kemudian Anda bisa menjernihkan pikiran dari segenap ilusi, bisa menjernihkan emosi dari segala luka batin dan jejak angkara murka di dalam diri, menjernihkan energi, menjernihkan karma, sampai bersih semuanya di level conscious mind kita. Ya, itu Anda akan mulai ketemu surga yang nyata di dalam keseharian. Di dalam level kesadaran spiritual, saya menyebutnya sebagai sanaya. Ya, itu adalah saat pertama sinar matahari itu betul-betul menerangi diri kita. Itu cuma simbolik saja. Nah, tetapi apakah orang yang sudah sampai ke level itu dia selesai masalahnya atau selesai perjalanannya? Tidak juga. Begini, kita ini kalau kita bicara tentang luka batin, bicara tentang jejak angkara murka atau sisi gelap, itu selain di conscious mind, itu juga ada di layer-layer kesadaran yang lebih dalam, yang kita sebut sebagai subconscious mind dan unconscious mind. Di dalam diri kita itu terekam di banyak tempat yang lebih tersembunyi. Ya. Nah, fase berikutnya orang akan berjibaku dengan itu, dengan sisi gelap yang pada awalnya tidak kelihatan. Ya. Nah, kalau orang bisa berhasil melewati fase ini, ya, itu akan membawa dia ke fase berikutnya yang kita sebut sebagai sambala, gitu ya. Fase pencerahan berikutnya. Saya jadi ingat Pak Edi, waktu dulu itu kenapa pas di Thailand, ya, saya kan begitu terus. Kan? Disangka masuk angin kan sama sopirnya kan. Saya baru sadar ya ketika belakangan ini ternyata itu adalah fase pembersihan pada lapis kesadaran yang lebih dalam lagi. Kan di luarnya udah beres tuh, dalamnya kan belum tentu. Nah itu dibersihinnya pas di Thailand, gitulah ya. Jadi nanti teman-teman akan punya fase-fase yang berbeda. Yang penting itu diikuti prosesnya, gitu ya. Ada rasa tidak nyaman gitu ya, ada sakit, ya sudah, memang itu yang harus Anda lampaui. Nah, kalau fase sambala ini sudah kemudian bisa Anda lampaui, kebahagiaan Anda semakin konstan ya. Tetapi apakah perjalanan selesai? Tidak juga. Tantangan berikutnya adalah ketika Anda itu tidak lagi menggunakan pikiran egoistik. Anda dituntut untuk betul-betul setia kepada diri sejati, setia kepada tuntunan Tuhan. Ketika tingkat kesetiaan terhadap Tuhan ini semakin tinggi, ya, Anda semakin loyal, maka level Anda juga semakin naik. Sampai ke satu titik yang kita sebut sebagai Sangrila. Sangrila ini identik dengan Adi Buddha. Kita menjadi the headless Buddha. Ya. Ini adalah tataran ketika orang sudah tidak lagi menggunakan pikiran egoistik ini. Setiap langkahnya loyal kepada sang diri sejati. Gitu ya. Nah, bisa dibilang orang kayak begini itu nyaris nggak mikir sebetulnya. Bahasa teknisnya begitu. Bukan otaknya nggak ada, tetap otaknya ada. Tetapi dia tidak banyak menganalisa, tidak banyak mencoba mengerti tanpa tuntunan dari diri sejati. Tidak mengambil keputusan tanpa mendengarkan suara dari diri sejati. Semuanya itu betul-betul mengikuti
tuntunan agung dari diri sejati dalam setiap langkahnya. Nah, kalau kemudian lewat fase ini Anda semakin merasakan kemenyatuan dengan sang sumber karena egonya sudah luruh, sampailah Anda di satu level yang namanya salala. Ini bahasa lainnya namanya jumbuh kaulo Gusti, menyadari kesatuan yang tanpa batas dengan sang Brahman. Ya, begitulah, itu sederhananya. Kalau Anda sudah mencapai fase ini terus menerus, pada titik itulah nanti pada diri Anda secara real, demi keilahian itu akan tumbuh, gitu ya. Karena fase-fase berikutnya itu adalah fase realisasi karakter keilahian secara paripurna. Ya. Jadi kalau diringkas itu begini, kita semula ini kan tidak ada, lalu menjadi ada dari ketiadaan. Ya. Ketika kita sudah menjadi ada, kita punya ego, punya free will, maka lewat waktu spiritual kita didorong untuk menjadi tiada lagi dengan meluruhkan keakuan kita, menjernihkan diri kita. Ketika kita sudah menyadari ketiadaan, kita dibuat ada lagi, tapi dengan kesadaran akan keberadaan yang berbeda. Kita menjadi ada yang ilahi, ya. Kita menjadi divine entity. Nah, inilah proses-proses yang akan dijalani, dijangkau oleh siapapun yang menekuni jalan ke dunia. Ya. Nah, tentu saja kalau kita yang dasar-dasar ini nggak beres, ya nggak akan naik-naik. Ya. Makanya setiap orang harus bisa mengevaluasi dirinya, melihat dengan jujur keberadaan dirinya ada di mana, dan dengan konsisten membereskan masalah-masalah yang ada. Sampai setiap orang itu bisa menjangkau, ya, satu dimensi tertinggi sesuai dengan talenta atau potensinya. Nah, pada titik ini kita semua tidak usah saling membandingkan satu sama lain dalam arti berlomba. Karena Anda sedang tidak berlomba dengan yang lain. Anda itu hanya sedang berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ya, jatahnya masing-masing itu beda. Karena kan perjalanan jiwanya juga beda-beda. Gitu ya, maka kalau ada orang lain kok bisa naik, ya sudah, itu jatahnya dia. Kalaupun membandingkan dalam konteks kita mendapatkan inspirasi, ya, menjadikan diri kita tersemangati oleh dia yang bisa naik, gitu ya. Tetapi tetap kembali kita ini punya lakonnya sendiri. Maka yang penting adalah Anda semua menjadi yang terbaik sesuai dengan, ya, potensi Anda, sesuai dengan rancangan agung Anda sendiri. Baik, ini pengantar diskusi hari ini. Silahkan jika ada yang mau berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau mau bertanya, monggo. Halo. Silakan Pak Nyomantus. Pakai mic katanya Pak, biar dengar semua. Terima kasih. Pada sesi yang saya ikuti selama ini dengan Pak Guru, saya sadarlah pasti ada perubahan dalam diri. Kemudian tadi ditegaskan tadi bahwa ada level-level kesadaran yang akan dicapai. Terus sampai saat ini saya tidak bisa mengukur atau mengevaluasi diri saya sampai di mana. Jadi kejadian-kejadian itu ya pernah saya alami, sakit lah, tidak enak rasanya, apalagi ya tiba-tiba lemes, nggak jelas. Untuk aja saya hobi olahraga, bawa olahraga aja biar hilang, kira-kira gitu. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, karena saya mungkin belum bisa mengevaluasi diri sampai di mana. Nah, ini kan umur juga menjadi faktor.
ada nggak, atau nanti saya dibilang rakus lagi, ada nggak seperti yang dulu pernah dengar waktu di Jogja, Merkaba ini adalah suatu proses mempercepat. Nah itu pertanyaan saya itu dengan faktor umur, dengan faktor belum tercapai kesadaran, memang belajarnya baru. Saya nggak bisa gimana menjelaskan itu. Terima kasih. Begini ya Pak Nyoman dan teman-teman semua yang saya kasih, ya. Saat kita coba mengevaluasi diri, ya, tentu saja yang pertama-tama kita mesti jujur dalam membaca situasi kita saat ini dan dulu sebelum kita belajar, ya. Jadi dengan kejujuran itu kita juga tidak mengabaikan, tidak menganggap ringan, tidak menganggap remeh pencapaian kita sendiri, ya. Pak Agus tentu memang nggak gampang ya untuk langsung melihat saya ada di mana gitu ya. Tapi kan kalau niteni atau memperhatikan indikasi-indikasi kemajuan sebetulnya pasti bisa. Gini saja ya. Misalnya kita bandingkan dengan tahun lalu, ya. Intensitas Pak Agus itu galau, sedih, ya, marah. Dulu sama sekarang itu banyakkan mana? Jauh kan? Nah, paling gampang adalah kita minta pendapat dari pasangan, gitu, ya. Kalau pasangannya ngerasain, kadang-kadang kita ngambek ke pasangan kagak. Kita kadang nggak ngaku, tapi kan kalau pasangan kan dia menerima dampaknya gitu ya. Jadi tanya ke ibu deh, ya. Jadi salah satu indikator ya bahwa kita bertumbuh adalah pasangan kita mengkonfirmasi bahwa kita itu semakin menyamankan buat dia. Gimana menurut ibu? Ya, itu indikator paling gampang Pak Gus. Nah, jadi kita mesti menghargai dulu capaian yang sudah kita raih, tanpa kita kemudian puas diri tidak mau bertumbuh lagi, gitu ya. Diterima, tapi kemudian kita terus mengalir. Ya. Saya kasih acuan aja Pak Gus ya. Kalau per hari ini ya, per hari ini nih, per detik ini, itu Pak Agus mencapai apa yang disebut sebagai level sanaya, gitu ya. Kalau pakai ukuran dimensi itu dimensi 12, mulai masuk surga. Surga pertama. Jadi guyonannya, kalau Pak Agus mati detik ini juga masuk surga, nggak jadi arwah gentayangan itu loh Pak. Itu loh, itu gampangannya loh Pak. Itu. Apa pembuktian bahwa yang saya katakan benar? Sederhana saja. Pada detik ini Pak Agus bisa nggak merasakan kedamaian, bahagia, lapang gitu ya? Kalau iya, berarti apa yang saya katakan terkonfirmasi, gitu ya. Nah, teman-teman lain yang punya sebuah ketajaman mata, itu juga bisa mengkonfirmasi dengan cara yang berbeda. Ya, yang matanya tajam itu bisa melihat kalau orang ya sudah itu mulai masuk ke level-level kesadaran yang tinggi, itu pasti auranya semakin terang. Ya. Atau kalau orang yang rasanya tajam bisa merasakan vibrasinya makin menyamankan, makin lembut, kayak gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang tinggal prosesnya dijalankan terus. Sebetulnya apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan, termasuk metode yang saya ajarkan, itu adalah teknik-teknik yang akseleratif sebetulnya, mempercepat Pak. Tapi juga tanpa kita yang menekuninya ya nggak bisa juga. Ya, gitu Pak Gus. Ya, gitu. Ya, begitu. Terima kasih Pak Gus. Silakan yang lain. Halo. Silakan. Pakai mic Pak. Mungkin kan saya atau banyak orang kan lagi dalam perjalanan anggaplah untuk pencerahan gitu ya, dan memurnikan diri. Nah, untuk belajar itu kan biasanya ada di luar itu ada kayak kitab-kitab gitu ya,
mungkin selain dari agama, terus juga ada kayak Bhagavad Gita atau Tao atau apa gitu ya. Apakah buku-buku itu membantu atau kita sebenarnya hanya seperti itulah mengandalkan petunjuk di dalam gitu. Gitu aja sih. Oke, gini ya. Orang-orang tercerahkan di masa lalu menulis buku tentu saja karena sadar bahwa buku itu berguna. Sadar bahwa lihat buku itu banyak orang terpacu. Ya. Gini, buku-buku yang memang itu bagus, berkualitas, yang isinya adalah pencerahan, itu secara energi itu akan mempengaruhi kita. Ya. Jadi membaca buku-buku yang bagus itu kita langsung bisa merasakan ada satu limpahan energi lewat buku itu. Di samping nanti pengertian-pengertian kita itu akan ditumbuhkan. Ya. Nah, ada juga buku-buku yang itu memang memuat pencerahan, itu mengkonfirmasi pengalaman kita. Ya. Nah, sisi di mana kita harus hati-hati adalah Bhagavad Gita, Tao yang sampai ke Anda itu kan bukan yang otentik gitu ya, yang betul-betul dituliskan pertama kali oleh orang yang menuliskan itu, tetapi dia sudah sampai kepada kita melalui tentang waktu yang panjang. Sebagian datang kepada kita dalam bentuk tafsirnya, ya, atau terjemahannya. Nah, problemnya adalah yang menafsirkan atau menerjemahkan ini belum tentu ngerti, sehingga seringkali maksudnya itu beda dengan yang pertama. Kalau diukur juga ya, misalnya LOC buku yang aslinya berapa, nanti yang terjemahan atau yang tafsiran ini jauh beda. Jadi silahkan Mbak Galis betul-betul belajar dengan segala cara termasuk dari buku-buku itu. Tetapi pastikan buku yang Anda baca itu yang vibrasinya selaras. Ya, gitu. Jadi tetap tanya dulu. Ya. Kalau di sininya ada keraguan nggak usah. Tetapi kalau di sini mantep, buku-buku yang bagus akan membantu Anda bertumbuh. Tidak hanya dari kognisi, dari pengertian, tapi juga secara energi. Ya, begitu. Kadang-kadang begini. Di level kesadaran segini, kita baca misalnya Bhagavad Gita, tapi yang versi yang relatif otentik ya, itu kita nggak mudah, nggak ngerti. Tapi begitu kita bertumbuh kesadaran, baca itu gampang banget. Ya. Itu bisa begitu. Ya. Nggak usah gitulah ya. Anda kalau pertama kali dengar ceramah saya pasti mumet. Ya. Tapi setelah beberapa kali, oh itu tuh maksudnya. Itu lumrah. Karena pertumbuhan kesadaran kita juga akan membantu kita memahami kata-kata yang disampaikan oleh orang yang kesadarannya lebih tinggi secara lebih mudah. Gitu ya. Oke. Silahkan Anda belajar dari manapun, dengan siapapun, asal Anda bisa memastikan itu jernih, itu murni titik. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi jangan sembarangan, jangan sembrono. Terima kasih. Silakan yang lain. Halo. Silakan, Mbak Ayu. Guru Rahayu, boleh berbagi cerita nggak Mas? Ya boleh lah. Jadi gini. Kalau cerita pakai mic. Oke. Beberapa waktu lalu itu saya sakit Mas Guru. Tubuh saya tuh alergi. Seluruh tubuh saya tuh gatal semua sampai merah, nanah, terus kalau saya garuk dia luka gitu. Saya tuh ngomong sama Mas Ari bahwa ini saya sakit kenapa? Ini mungkin sabunnya salah. Ini mungkin udaranya nggak enak. Saya nggak pernah ganti sabun, nggak pernah ganti AC, nggak pernah ganti apa-apa di rumah. Jadi ini apa sih? Saya sakit kenapa sih? Gini. Udah minum obat apa? Saya sakit apa? Gini. Seluruh tubuh saya tuh gatal dan
nanah lah, saya ada, ini masih ada sisa-sisanya. Lalu saya kalau udah kayak gitu meditasi sok-sok pasrah Mas Guru. Jadi udah pasrah, sok-sok pasrah gitu. Saya ngomong gitu, maksa meditasi yang sok-sok pasrah itu saya pernah ngalamin itu, nggak sembuh juga. Akhirnya saya mandi di bawah shower itu saya baru digetok malah saya tuh bilang gini, lu tuh kebayangkan lihat sesuatu di luar, coba kamu tuh kenapa? Saya tuh dikasih pemahaman, saya nggak banyakkan makan ayam sama telur. Ini dari mana? Jadi saya kayak dikasih tahu tubuh saya sendiri tuh jangan makan ayam sama telur. Oh ya udah. Itu kok ini masa sih gitu? Saya coba nggak makan ayam sama telur, sembuh Mas Guru. Terus saya coba lagi, ayamnya ayam kampung apa ayam horeng ya? Kata teman saya, Mas Koko dibilang, kalau ayam kampung nggak apa-apa Mbak, kan nggak ada penyakit gitu. Saya makan ayam kampung, pulang saya gatel lagi semua. Oh berarti semua ayam nih nggak boleh nih gitu. Akhirnya saya nggak makan semuanya dan ternyata tanpa minum obat pun semua alergi di tubuh saya ini udah sembuh gitu. Jadi pemahaman dan tuntunan itu memang saya rasakan kalau saya dalam Mas Guru Wedaren itu ketika sudah mendapat tuntunan setia gitu. Saya nyoba kan gak setia tuh yang makan ayam soto ayam kampung tuh ya gatel lagi gitu. Tapi kalau setia ya lu selamat gitu. Itu baru saya dapat bener-bener pengalaman otentik. Selain itu beberapa kejadian dalam keseharian saya juga merasakan bahwa kalau lagi nggak enak itu saya dulu punya konsep sih, itu dibantu temen saya juga. Saya tuh selalu nikmatin rasa nggak enak itu, nikmatin aja, nggak selesai 2 hari nangis, lalu saya hening, ternyata ini tuh cuman satu aja sih, pasrah gitu. Pasrah bahwa memang lagi nggak enak, lalu diselaraskan. Cuma itu aja. Saya dulu masih punya ini bahwa kalau nggak enak ya nikmatin terus menerusnya nggak enaknya. Ternyata umur hidup lebih begitu. Iya. Jadi akan gini, ternyata Mas Guru ketika rasa nggak enak itu nggak diberesin itu akan numpuk dan itu nanti penyelesaiannya juga, lama juga gitu. Dan saya juga mau matur nuwun sama Mas Guru, saya juga udah sampaikan bahwa matur nuwun telah menerima, mengasihi dan memaklumi saya dan semua yang ada di sini. Oke. Matur nuwun Mas Guru. Baik, terima kasih ya. Begini ya. Saat kesadaran kita bertumbuh, kepekaan diri kita juga akan meningkat. Ada satu fase di mana kita ini bebal gitu ya. Bebal contohnya begini. Badan sudah kita asupi dengan macam-macam nggak selaras, tapi badannya nggak merasa sakit. Kita nggak menangkap sinyal dari badan. Nanti biasanya ya mentoknya kalau sakitnya sudah ekstrim, baru kita ngerti bahwa kita ada yang salah. Nah, tetapi kalau kesadaran kita sudah semakin naik, kita makin menyatu dengan badan kan, kita makin bisa menangkap sinyal badan, makin ngerti kalau ada sesuatu yang nggak pas itu badan memberi sinyal tertentu. Nah, beruntunglah kemudian orang yang terselamatkan dengan setia untuk menerima tuntunan setelah menangkap sinyal dari badan. Makanya teman-teman dan saudara semua yang saya kasihi, yang namanya belajar spiritual itu bukan hanya ketika Anda duduk begini, ya. Hening itu harus Anda konsisten lakukan dimanapun Anda berada, kapanpun itu. Sadari sepanjang waktu, entah Anda itu lagi duduk, entah Anda itu lagi berdiri, lagi berjalan, ya. Kasih murni Tuhan itu selalu dilimpahkan kepada kita. Kita selalu nyambung dengan Tuhan. Selalu ada tuntunan dari Tuhan pada setiap tarikan dan hembusan nafas. Dan setialah kepada tuntunan itu sepanjang waktu. Ya. Kalau Anda dalam acara begini hening serius, gitu ya bagus. Tetapi kalau kemudian lepas dari sini Anda jadi semau-maunya, ya bubar. Ya. Itu bukan laku spiritual namanya. Ya. Itu mode.
Anda cuma warawiri meditasi tapi tidak meditatif, itu sama aja bohong. Jadi ketika kita begini, ini kita berlatih betul-betul menyelami keheningan dan kita membiarkan mendapatkan satu momentum akselerasi. Ya, karena kan energi ketika seperti ini kan memang lagi maksimal. Tetapi tanggung jawab Anda adalah pada keseharian itu, nilai-nilai yang muncul di dalam meditasi begini ini Anda terapkan. Ya. Jangan di sini Anda setia pada Gusti, nanti di sana Anda semau sendiri, egoistik gitu loh. Kebanyakan melamun, kebanyakan menghayal, ya kacau lah. Kalau begitu Anda nggak akan bertumbuh. Jadi Anda itu akan hanya bertumbuh dengan maksimal kalau Anda rajin kayak begini. Saat yang sama dalam keseharian setia kepada Tuhan, baru benar. Ya. Banyak orang ya kalau meditasi begitu cus gitu ya. Nanti nggak lama kemudian kenapa ambil? Karena ketika sudah nggak posisi begini, yang main bukan ininya lagi, ininya nih. Ya. Ini kebanyakan menganalisa, ya, digeser gitu loh. Yang harusnya menikmati nafas, menikmati kesatuan dengan Tuhan, malah sibuk. Ya bubarlah. Kalau Anda seperti itu, ya Anda gampang untuk semakin tenggelam karena kita akan terkoneksi dengan dimensi lain yang juga lagi ngincerin orang-orang yang sedang bertumbuh. Ya. Jadi kalau Anda kesambet, sebetulnya tanggung jawabnya pada Anda. Ya, Anda yang membuka celah. Kalau mereka memang kerjaannya begitu, ya Anda yang jangan ngasih celah. Ya. Oke? Jadi silakan heninglah sepanjang waktu. Ya. Tanpa itu kita tidak akan bertumbuh. Ya. Baik, silakan yang lain. Halo. Ya, silakan. Barusan kan ketika gimana nyalainnya? Barusan kan ketika kita rajin meditasi seperti ini, terus kita tidak mengaplikasikan meditatif di luar sana, sama juga dengan kita membuka dimensi lain sehingga kita terperangkap oleh energi-energi yang tidak negatif, memang mengincar jiwa-jiwa yang bertumbuh. Itu maksudnya makhluk astral gitu atau gimana gitu maksudnya? Oh itu. Iya, soalnya saya kemarin pengalaman tuh kayak ada yang kayak ada hantu kayak gitu. Ya atau apa gitu. Ya. Ya kan memang yang ada di jagat raya ini kan bukan hanya makhluk yang punya badan fisik seperti kita, ya. Ada keberadaan-keberadaan lain yang badannya itu lebih halus, gak terlihat oleh mata indera. Dan di antara mereka itu ada yang kesadarannya rendah, penuh angkara murka, ya. Ya kita nyebutnya bisa hantu, bisa demit, bisa siluman, macam-macam banyak lah ya. Nah, inilah yang kemudian ya, itu mencari celah pada diri kita untuk bisa masuk dan menyedot energi kita. Ya, gitu. Makanya kalau orang sudah ketemu sama yang seperti ini kan bisa merasakan kok jadi lemes gak jelas ya, atau tiba-tiba emosinya jadi diaduk-aduk, pikirannya jadi buntu gitu ya. Itu wajar ya. Makanya supaya kita betul-betul tetap konsisten di dalam keselamatan, hening sepanjang waktu. Selalu hidup di dalam kasih yang murni, kesetiaan yang total kepada Gusti. Ya, kalau salah langsung balik lagi. Sadari kalau salah, minta maaf, kembali kepada jalan Gusti atau jalan Tuhan. Begitu aja. Ya, begitu. Silahkan yang lain. Ya, jelas ya? Oke, silahkan. Halo. Begini ya,
saat saya mengungkapkan tentang tataran-tataran pencerahan, itu hanya untuk memandu dan memudahkan kita memahami bagaimana jiwa ini bertumbuh dan apa yang dicapai ketika jiwa ini bertumbuh. Ya, sebetulnya tataran-tataran yang berbeda-beda itu mewakili atau merepresentasikan keadaan kemurnian jiwa yang bertingkat tinggi. Semakin tinggi sebetulnya itu menandakan kita jiwanya semakin murni. Dan kalau kita bicara kemurnian, ini bicara tentang kesatuan kita dengan Sang Surya. Nah, ini sebetulnya wilayah yang tidak ada batasnya gitu ya. Jadi nanti levelnya di mana yang paling atas? Ya. Level paling atas itu adalah apa yang kita bisa jangkau, tetapi kenyataannya di atas itu pasti ada lagi. Ya. Maka bisa jadi saya bisa mengupdate daftar saya itu setiap bulan. Ya, bulan ini yang ke atas ini. Bisa jadi nanti bulan depan karena saya naik lagi nambah gitu ya. Ya kayak begitu. Yang repot adalah saya naik terus Anda di sini terus. Ya jangan sia-siakan gitu loh, ini aset. Ya, begitu. Jadi sebagai manusia gitu ya, saya kan punya harapan. Kita tuh bertumbuh sama-sama. Jadi kalau saya naik, Anda naik gitu. Jadi jaraknya nggak jauh-jauh amat gitu. Karena kalau saya nanti terlalu jauh, nanti saya dianggap gila beneran. Nanti nggak ada yang ngerti saya gila beneran. Ngomong apa gitu. Ya gitulah ya. Jadi karena kita saling mengerti itu kalau nggak terlalu jauh. Ya. Karena pengalamannya kan jadi banyak kesamaan gitu ya. Kalau saya di mana, Anda di mana, nanti nggak nyambung gitu kan. Susah di saya ya. Enggak gitu juga sih. Ya, pokoknya Anda harus terus naik ya sampai ke kesadaran yang paling tinggi karena ini momentumnya itu ada. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ya. Baik, kita ngasuh dulu, kita nikmati makanan yang ada sekitar setengah jam kita istirahat ya.